Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 11 Mei 2025. Sebagaimana biasanya, beta selalu muncul untuk mengingatkan dan memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya kepada saudara sekalian. Apakah saudara itu seorang anggota pemerintahan? Apakah saudara itu adalah seorang cendekiawan yang terkenal dan hebat? Apakah saudara itu adalah seorang angkatan muda atau rakyat biasa yang hanya di perkampungan? Beta akan memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Apakah itu bangsa atau wilayah dan negara mereka yang berdaulat, ataukah itu suatu istilah yang sama sekali tidak punya arti apa-apa dengan manusia? Sekali lagi beta ulangi, apakah itu bangsa atau wilayah, ataukah itu hanya satu istilah yang tidak punya hubungan apa-apa pun dengan manusia? Apa kepentingannya untuk manusia? Dan perlu dimengerti bahwa Indonesia itu tidak ada punya apa-apa sedikit pun dengan manusia. Untuk itu, adalah tipu dan bohong kalau membicarakan Indonesia itu menyangkut manusia-manusia yang sesungguhnya bermartabat dan mempunyai kepribadian tersendiri yang bukan Indonesia, tapi dibilangnya Indonesia. Itu sangat-sangat salah besar. Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini, yang dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita, dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya sehari saja. Untuk itu, kalau ada yang membicarakan Indonesia ini dengan menggunakan motif penjajahan, kolonial, dan segala macam, maka orang itu benar-benar penipu, pembohong, dan betul-betul kriminal yang sangat-sangat kurang ajar. Indonesia tidak dapat dijelaskan dengan metode pendidikan. Indonesia tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep-konsep ilmuwan. Karena Indonesia itu sendiri tidak tahu apa artinya dan dari mana datangnya dan kepada siapapun dimaksudkan. Setelah itu, Indonesia itu pernah diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, tetapi 50 hari setelah pengakuannya itu, penyerahannya itu, Soekarno membubarkannya. Soekarno sudah bubarkan Indonesia yang umurnya 50 hari saja. Indonesia itu hanya berumur 50 hari dalam konteks, dalam hukum, dalam aturan, dalam apa saja menyangkutnya. Indonesia itu hanya berumur 50 hari saja. Dan kalau Anda berbicara mengenai Indonesia melampaui 50 hari, maka yang dimaksudkan Indonesia itu tipu, bohong, dan palsu semuanya. Bahkan ilegal. Atau negara double standar. Beta mau ingatkan kepada semua orang Indonesia, apakah Anda itu pemerintah, ya, apakah Anda itu cendekiawan, apakah Anda itu yang sering menamakan diri sebagai seorang ahli sejarah dan hukum di Indonesia? Apakah Anda itu adalah rakyat biasa yang hanya bersahaja hidupnya? Ingatlah dan sadarlah bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, tapi kalau sudah melampaui 50 hari umurnya, maka Anda itu adalah seorang penipu dan pembohong yang paling keji dan kotor. Berbicara mengenai Indonesia hanya 50 hari saja jangkauan waktunya. Untuk itu, kalau Anda sebagai seorang profesor, doktor, dan membicarakan Indonesia dengan menggunakan hukum ini, hukum itu, undang-undang ini, undang-undang itu, maka Anda adalah benar-benar seorang profesor, doktor, penipu, dan pembohong yang sangat-sangat keji dan najis. Sehingga baik itu Indonesia Barat atau Indonesia Timur, Indonesia Utara atau Indonesia Selatan, Indonesia Tengah atau Indonesia apalagi tidak tahu,
semuanya termasuk dalam kategori palsu dan ilegal. Berbicara mengenai Indonesia, sekali lagi, kalau itu melampaui 50 hari umurnya, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional, maka pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, pemerintah kerajaan Belanda dan disaksikan oleh UNSI yang strukturnya dalam Kompresi Meja Bundar, begini caranya. Inilah struktur Kompresi Meja Bundar, ya, yang terdiri dari orang-orang yang datang dari Jawa, Belanda, dan PBB. Ini. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, kalau saudara tidak memiliki struktur seperti ini, jangan bicara Indonesia. Inilah bukti nyata tentang Indonesia sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Inilah buktinya. Susunan para keanggotaan yang hadir dalam Kompresi Meja Bundar, inilah bentuknya. Beginilah bentuknya. Jadi kalau saudara membicarakan Indonesia, lain dari negara Federasi Republik Indonesia yang berumur hanya 50 hari saja, maka saudara sedang termasuk dalam penipuan dan pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Indonesia itu merdeka dan ada hanya 50 hari saja setelah penyerahan kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Untuk itu, kalau sekarang ini Anda membicarakan Indonesia yang sudah melewati 50 harinya, maka itu Anda seorang penipu dan pembohong. Karena Indonesia yang ada maksudnya adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Luar biasa. Berani-beraninya Anda membicarakan Indonesia kalau Anda itu adalah presiden. Berani-beraninya Anda membicarakan Indonesia kalau Anda itu menteri dalam negeri. Berani-beraninya Anda membicarakan Indonesia kalau Anda itu menteri luar negeri. Anda seorang penipu, pembohong paling kurang ajar dan sangat-sangat biadab. Ya. Karena Indonesia menjadikan Anda seorang penipu, pembohong dan kurang ajar serta biadab. Indonesia pada dasarnya hanya berumur 50 hari saja. Setelah itu dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia hanya berumur 50 hari saja. Setelah itu dibubarkan oleh Soekarno. Lalu mau bicara apa? Indonesia hanya berumur 50 hari saja. Setelah itu apa yang jadi? Dibubarkan, dihapuskan, dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia hanya berumur 50 hari saja, yaitu pada tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 15 Februari 1950 Soekarno membubarkannya, dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April negara Indonesia Timur pun dibubarkan oleh Soekarno. Ini buktinya. Sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan dan tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa Indonesia itu hanya berumur 50 hari saja. Melewati itu palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi kalau Anda sebagai Presiden Republik Indonesia, Anda adalah Presiden negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Anda suka atau tidak suka,
Anda mau atau tidak mau, itu kondisimu, itu statusmu, ya. Anda seorang menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia, palsu, ilegal, unconstitutional, serta skala kelewatan. Pertimbangkanlah posisi Anda sehubungan dengan pernyataan Profesor Dr. Siti Zuhro dan Hasan Wirayuda. Ya. Kalau saudara-saudara hendak berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa, ini orangnya. Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri. Pada konferensi atau membuat ceramah di universitas di kota Groningen negeri Belanda 2007, dia sempat katakan bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Benarkah Indonesia yang kalian maksudkan sekarang ini dengan sebutan RI dan KRI adalah didasari atas proses kesepakatan dekolonisasi seperti yang dikatakan oleh si babi lula ini? Ini. Nah, apakah Indonesia yang dimaksudkan sekarang ini didasari atas pernyataan Profesor Dr. Siti Zuhro yang menegaskan bahwa NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Lihat tangannya tuh. NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Ini tidak tahu ini manusia hidup di alam apa? Alam kebenaran atau alam dongengan? Mereka menceritakan hal yang sangat-sangat dongeng dan tidak ada kebenarannya. Bagaimana Indonesia dibentuk berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi? Bagaimana Indonesia dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar? Sementara Profesor Dr. Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Sementara Indonesia sendiri tidak tahu itu apa. Nah, tapi ingatlah bahwa semua itu sudah tiada. Mau berbicara mengenai Indonesia dalam bentuk apapun, semuanya sudah tiada. Karena telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia sudah tidak ada karena sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur dibubarkan. Dan 4 hari setelah itu, Dewan Maluku Selatan dengan rakyatnya memproklamirkan teritorial integritas Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Sah dan legal. Menurut penjelasan Dr. Gesine Haye van der Molen, seorang wanita cendekiawan terkenal di negeri Belanda, sempat katakan bahwa belum ada satu bangsa di dunia ini yang mempunyai dasar proklamasi kemerdekaan bangsanya jitu dan legal dan tepat dan benar seperti Republik Maluku Selatan. Dengar pernyataan Dr. Gesine van der Molen, ya,
dikatakan bahwa belum ada satu bangsa di atas muka bumi ini yang proklamasi kemerdekaannya jitu, tepat, legal dan benar seperti Republik Maluku Selatan. Coba sudah bayangkan. Dengar saya bacakan. Demikian juga pengakuan expert opinion Dr. Eric de Brabandere, Associate Professor of International Law, Kepala Dosen Universitas Grotius Center for International Legal Study Universitas Leiden, Belanda, dan juga Dr. N. Hingis dari Universitas Dublin, Irland, pada tanggal 27 September 2011 mengatakan bahwa status dari negara Republik Maluku Selatan tetap ada sekalipun tanahnya dikuasai oleh Indonesia, tapi itu tidak berarti bahwa negara Republik Maluku Selatan dan pemerintahnya telah dikuasai atau dikalahkan, karena tidak bisa dikalahkan. Karena status dari pemerintah Indonesia itu sendiri adalah palsu dan ilegal. Dengar? Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Senayan Jakarta, bukalah telinga kalian lebar-lebar dan mata kalian, lihatlah dan dengarlah apa yang beta bacakan ini. Demikian juga dengan pengakuan expert opinion Dr. Eric de Brabandere, Associate Professor of International Law, Kepala Head Dosen Universitas Grotius Center for International Law Legal Studies Universitas Leiden, Belanda, dan juga Dr. N. Hingis dari Universitas Dublin, Irland, pada tanggal 27 September 2019 mengatakan bahwa status dari negara Republik Maluku Selatan tetap ada sekalipun tanahnya dikuasai oleh Indonesia. Tetapi itu tidak berarti bahwa negaranya tidak ada. Ini ahli hukum yang bicara, ya. Jadi kalau Pak Prabowo dengan pemerintahnya tidak berhati-hati, ingat ini. Begitu juga dengan Papua. Itu bukan wilayah Indonesia. Ya, kalian datang rampok, lalu kalian bikin undang-undang tersendiri. Segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia itu palsu, ya, ilegal, cacat. Undang-undang bau tai itu terlaku, tidak boleh digunakan. Nanti kalian dapat semprot dalam pengadilan internasional. Setelah itu, Dr. Gesina Haye Pandermolan sempat katakan dalam tulisannya, dia bilang begini, belum ada satu bangsa di atas muka bumi ini yang mempunyai pernyataan proklamasinya begitu jitu, begitu hebat, begitu benar, begitu legal, begitu didukung oleh hukum seperti Republik Maluku Selatan. Lalu saudara bikin apa? Saudara menggunakan undang-undang hukum apa untuk menyalahi RMS? Saudara menggunakan hukum dan undang-undang model apa yang bisa menyalahi RMS? Dalam hal ini beta mintakan kepada Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya untuk cepat sadar. Kalian main menuduh saja kan? Teristimewa dalam minggu ini kalian sudah tangkap pemimpin Papua dan menuduh mereka sebagai makar separatis. Kalian itu pengotak di mana? Sudah berulang kali beta bilang, mana bisa ada makar separatis pada negara palsu, ilegal, dan inkonstitusional serta sekadar kelautan RI dan negeri. Untuk itu jangan kalian sombong, jangan menggunakan konsep-konsep menakutkan seperti dahulu. Itu tidak bisa lagi digunakan. Ya, tidak bisa lagi digunakan. Kalian tidak memiliki basis atau dasar berbangsa bernegara kalau melangkah meninggal ini. Kalau melangkah meninggalkan ini, kalian harus duduk menyusun satu sistem pemerintahan dan bernegara seperti ini untuk Indonesia. Kalau tidak ada, tidak bisa. Indonesia menjadi merdeka bukan gampang, ya. Itu bukan bangsa, itu bukan wilayah yang berhak untuk bisa menuntut Belanda berikan kemerdekaan. Indonesia itu hanya satu istilah yang terdiri dari dua suku kata, yaitulah Indo dan Nesia. Indo itu sendiri artinya campuran.
Dan Indonesia itu artinya manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia artinya campuran manusia keturunan Asia. Kalian mau ngomong ini, itu, dan ini, dan itu, dan tipu daya. Gimana kalian mau ngomong? Tapi Indo dan Indonesia itu dua kata itu. Indo artinya campuran, Indonesia artinya manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia artinya campuran manusia keturunan Asia. Bagaimana caranya untuk membuatnya jadi bangsa dan negara? Ini siapa mau tipu siapa sekarang? Setelah itu, Indonesia itu cuma berumur 50 hari saja. Setelah diakui oleh hukum internasional, diakui oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI yang berhak memberikan kemerdekaan. Yang berhak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu hanyalah Belanda dan UNSI. Dan di sini, Belanda dan UNSI ada terdiri dari 40 orang. Bayangkan, untuk mensukseskan kemerdekaan kedaulatan Indonesia itu anggota PBB saja lebih dari 40, ada 40 orang, bayangkan. Begitu banyaknya. Karena apa? Karena Indonesia itu tidak punya dasar. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, Prabowo Subianto sampai dengan dia punya orang-orang yang ikut dia punya belakang, harus sadar hal ini. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan atau negara double standard. Kalau melangkah meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia yang telah diakui sah sebagai bangsa negara mereka yang berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta. Melangkah meninggalkan 27 Desember 1949 dan berbalik kepada komposisi palsu dan ilegal yaitu 17 Agustus 1945, maka kalian benar-benar adalah gerombolan kriminal internasional. Pemerintah Indonesia termasuk gerombolan kriminal internasional. Kalau membalikan 27 Desember 1949 kepada 17 Agustus 1945. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pengkhianat PBB. Ya, ini Belanda dan PBB sudah atur begitu rupa sampai Indonesia yang tadinya cuma hanya satu istilah bisa menjadi bangsa dan negara dengan ini konsepnya. Ya, kalau tidak ada ini Indonesia tidak bisa merdeka. Kalau tidak ada ini Indonesia tidak merdeka. Dengan nama Negara Federasi Republik Indonesia. Dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia. Ya. Kalau tidak itu tidak bisa merdeka. Kalau tidak ada itu tidak bisa merdeka. Kalau sudah bicara merdeka, atas dasar apa? Indonesia merdeka atas dasar apa? Sekarang kalau sudah bicara bahwa Indonesia negara merdeka, atas dasar apa Indonesia disebut negara merdeka? Dasarnya apa? Saya ngomong saja. Mau saya ngomong saja. Itulah kekacauan kalian. Indonesia merdeka dan berdaulat berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Ingat itu, jangan lupa. Indonesia merdeka dan berdaulat atas dasar 9 perjanjian penting internasional. Tanpa 9 perjanjian penting internasional, Indonesia tidak mendapat kemerdekaan dan kedaulatannya dan tidak mempunyai standar berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang Indonesia itu sudah mendapat kemerdekaannya. Ya. Indonesia sudah mendapat kemerdekaannya pada tanggal 27 Desember 1949. Dan inilah surat akte penyerahan kedaulatannya. Inilah surat akte penyerahan kedaulatannya. Ini tertangani oleh pemerintah kerajaan Belanda. Penyerahan kedaulatan itu. Kalau tidak ditandatangani oleh pemerintah kerajaan Belanda, maka Indonesia itu adalah 0,0,0 dan seterusnya 0. Itu negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kedaulatan. Maukah Anda berlagak dengan Indonesia palsu dan ilegal di mata dunia? Dengan menyatakan diri bahwa kami akan ingin menjadi penengah antara Pakistan dan India. Pemerintah Pakistan menilai kalian itu sebagai provokator. Hei pemerintah Indonesia, sadarlah akan dirimu. Ya,
Kalian itu provokator. Bayangkan kalau satu negara menyebut pemerintah Indonesia provokator, itu hinanya bukan sedikit. Kalau beta bilang kalian itu provokator, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau pemerintah India bilang Indonesia mau jadi penengah antara Pakistan dan Indonesia, dan itu provokator, itu kan malunya besar sekali. Tidak ada punya harga diri. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta ingin memberitahukan kepada semua anggota pemerintah Indonesia, berhentilah dari istilah-istilah Indonesia yang kalian gunakan. Itu semua bohong, tipu, tidak ada gunanya. Karena kalau kalian berbicara mengenai NKRI sebagai negara merdeka, mesti ada ini, mesti ada standar ini. Kalau kalian tidak menggunakan standar ini sebagai standar proses pembentukan negara, kalian penipu. Pemerintah penipu, pemerintah pembohong, pemerintah pendusta, pemerintah kurang ajar. Tidak ada punya otak di kepala, ngaur semuanya. Kirim pasukan ke Papua, kirim pasukan ke Maluku, kirim pasukan ke Aceh untuk berperang. Apa kalian rasa itu betul? Kalian rasa itu benar? Dasar hukumnya apa? Kalau kalian menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58, itu buktinya bahwa kalian itu kriminal. Ya, itu namanya palsu tambah palsu tambah palsu tambah palsu. NKRI sudah palsu, undang-undangnya palsu, hukumnya palsu, semuanya palsu. Ya. Kalian tidak dapat membenarkan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58. Kalian tidak bisa membenarkan Indonesia dengan itu, tidak bisa, karena itu adalah konsep kepalsuan dan ilegal. Segala yang menyangkut Indonesia itu palsu dan ilegal. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kita ingin mengingatkan semua yang berbicara teristimewa kepada mereka yang bilang bahwa RMS itu pemberontak, ya, RMS itu makar separatis, Papua itu makar separatis. Ingat, kalau berbicara mengenai makar separatis, jangan lupa bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta kedaulatan karena sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ya, karena sudah dibubarkan oleh Soekarno. Pernyataan proklamasi kemerdekaan Republik Nusantara itu adalah ketentuan hukum internasional untuk kemerdekaan segala bangsa. Sementara Indonesia bukan bangsa. Indonesia bukan wilayah. Indonesia bukan apa-apa. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Ya. Kepada para ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, beta menentang Anda sekalian. Kalau Anda enak saja bilang bahwa Indonesia negara merdeka, ada tuh penipu, pembohong, ya, omong kosong, bodoh. Indonesia benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta kedaulatan. Untuk itu, kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo harus segera angkat kaki keluar dari teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Harus keluar dari Republik Maluku Selatan. Karena kalian tidak punya hak. Tidak ada punya dasar hukum. Tidak ada dasar hukum apapun pada kalian yang menyatakan bahwa Maluku Selatan adalah wilayah Indonesia. Kalau kalian gunakan Undang-Undang 45, salah. Ya, itu termasuk dalam konteks Pancasila. Ya. Indonesia sudah termasuk dalam konsep sejuta kejahatan yang dalamnya terdapat satu nomor dari antara 10 nomor itu, namanya negara Pancasila. Segala apa saja yang berhubungan Indonesia itu salah semuanya. Segala apa saja. Mau bicara apa? Pemerintah ke? Undang-undang ke? Hukum ke? Apa saja salah semuanya. Termasuk keuangan pun salah semuanya. Untuk itu nanti, lihat, terjerumus terus. Mata uang kalian itu hancur, lebur. Karena tipu toh, karena bohong toh. Nanti akibatnya itu. Nah, akibatnya nanti kalian hancur semuanya. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta kedaulatan. Ya. Banyak di antara kalian yang menceritakan bahwa pemerintah RMS itu begini, pemerintah RMS itu begitu. Salah sini, salah sana. Pemerintah RMS tidak pernah salah. Yang salah itu Indonesia. Pemerintah RMS tidak pernah bersalah. Pemerintah Indonesia Republik Maluku Selatan itu
benar 100%. Sedangkan pemerintah Indonesia itu salah 100%. Mau bicara model apapun salah 100%. Jangan bilang RMS itu salah. Jangan bilang RMS itu makar. Jangan bilang RMS itu separatis. Indonesia alias RI dan karena itu bukti nyata dari negara palsu, ilegal, dan angkusional serta sekarang kelautan. Dan dapat ke arah makar dan separatis pada negara model begitu? Pertanyaannya adalah, benarkah Indonesia alias RI dan karena itu negara mereka berlaut atau tidak? Kepada Presiden Prabowo Subianto, Anda harus menjawab pertanyaan ini. Sebagaimana beta juga sudah menanyakannya kepada Kepala Kejaksaan Agung Mahfud MD, bahwa benarkah Indonesia alias RI dan karena itu negara mereka dan berdalam atau tidak? Coba jawab. Siapa di antara kalian bisa menjawab ini pertanyaan? Ya, harus jawab. Jangan tipu-tipu. Apalagi kalau bilang 17 Agustus 45. Coba kalian mempermalukan dirimu sendiri dengan jawaban. Beta menanti jawaban kalian tentang benarkah Indonesia alias RI dan karena itu negara mereka berdalam atau tidak? Ya. Dan beta akan kejar kamu sampai kepada pengadilan internasional maupun sampai di PBB untuk membongkar semua tipu daya kalian, dan harus keluarkan dari keanggotaan PBB karena itu penipuan. Ada satu negara hebat di Eropa sini namanya Nigeria. Nigeria sudah memproklamirkan negaranya bagus sekali, tapi tidak diterima sebagai keanggotaan PBB. Kenapa? Inilah titik persoalannya. Kalau Nigeria tidak dapat terima, lalu bagaimana Indonesia yang adalah negara palsu, ilegal, angkusional serta sekarang kelautan, bagaimana bisa diterima? Apa dasar hukumnya? Ya, kapankah Indonesia itu mendapat kemerdekaannya? Untuk itu melalui kesempatan ini kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, dan semua orang di Maluku sana, jaksa-jaksa di semua, hakim-hakim semua, ingat dan ingat, jangan salahkan rakyat Maluku kalau angkat bendera Republik Maluku Selatan. Mereka tidak salah. Jangan salahkan orang Papua. Jangan bilang orang Papua itu makar separatis. Orang Papua tidak makar separatis. Pemerintah Indonesia itu pemerintah ilegal, kriminal. Ya, pemerintah Indonesia itu pemerintah tidak benar. Jadi jangan salahkan orang Papua, jangan salahkan orang Republik Maluku Selatan, jangan salahkan bangsa Aceh. Kita ini orang benar, kalian itu orang yang salah sesuai dengan Pancasila. Pancasila akan membuktikan bahwa Indonesia dengan segala yang ada dalamnya itu salah semuanya. Tidak ada satu pun yang benar. Demikianlah pernyataan beta hari ini, 11 Mei 2025, untuk dimengerti dan diketahui oleh pemerintah Indonesia bahwa Indonesia itu sesungguhnya umurnya hanya 50 hari saja. Setelah itu dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia itu adalah negara yang umurnya hanya 50 hari saja. Dan kalau Anda membicarakan Indonesia dari hari-hari yang lain, maka Anda itu penipu dan pembohong. Engkau profesor, pembohong. Engkau profesor doktor di bidang sejarah dan hukum, pembohong, penipu. Pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Indonesia yang benarnya itu hanya berumur 50 hari saja. Lebih dari itu, palsu, ilegal, angkusional, serta sekarang kelautan. Semoga kebenaran ini menjadi perhatian semua Anda yang menamakan diri pemerintah Indonesia, dari pusat sampai kepada pedesaan. Istimewa kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, ya, hakim-hakim yang jaksa di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dan kejaksaan, dengarlah dan sadarlah. Kepada mahasiswa di seluruh universitas, ingatlah bahwa RMS bukan makar separatis. RMS itu sah, legal dan benar. Sementara Indonesia adalah negara palsu, ilegal dan angkusional serta sekarang kelautan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.